bukan selalu harus ada peperangan yang biasa dengan senjata, dengan atom bom, melainkan peperangan juga bisa merupakan satu pencobaan, satu ujian dalam hidup kita. Perang memerangi COVID-19, satu perang yang lain. Tapi justru satu pencobaan di mana kita harus justru mengandalkan Yesus. Kembali kepada Bukit Suci, bulan kitab suci itu, di mana temanya, janganlah takut, akulah dia. Tuhan mengutus aku memaklumkan Injil kepada orang hina dina dan mewartakan pembebasan kepada para tawanan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudara, besok-besok atau hari ini sudah mulai dengan September. Kitab suci memang itu adalah inti perbuatan kita. Kita mau mewartakan kepada siapa? Bulan kitab suci ini justru mengarahkan perhatian kita untuk pewartaan supaya banyak orang tahu dan menerima kabar gembira itu. Dalam bacaan pertama akan kita mendengar, sabda kebenaran telah sampai kepadamu, demikian juga kepada seluruh dunia, supaya itu disampaikan kepada seluruh dunia. Nanti akan kita lebih jauh menyajikannya. Kita melihat bahwa yang praktisnya bagaimana sabda Tuhan yang hidup-hidup bersama dengan Petrus, bersama dengan ibunya. Sabda hidup-hidup maksud saya itu adalah Yesus sendiri. Kita mewartakan dalam kitab suci, Bukit Suci, bulan kitab suci ini, kita mewartakan bahwa Yesuslah yang telah diutus oleh Tuhan untuk justru menyertakan kita, memberikan jalan, memimpin kita menuju kehidupan yang akan datang. Dalam Injil kita dengar juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil, sebab untuk itulah aku diutus. Yesus yang diutus Tuhan, dialah Putra Allah yang tunggal, dia yang diutus untuk menjadi manusia lewat seorang wanita yang kita selalu menyebutkan itu, tapi mungkin kurang ada perhatian bahwa dialah yang terutama yang membawa kitab suci kepada dunia. Bunda Maria yang melahirkan Yesus, yang menerima dari Roh Kudus, dialah yang sebenarnya pewarta yang utama. Memang Yesus dia diutus oleh Tuhan Allah Bapa, tapi juga Bunda Maria dia juga membawa kitab suci yang hidup-hidup itu ke dunia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengaku kesalahan kita dahulu, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa masih bisa mempunyai dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal. Moga dihapuskanlah dosa-dosa kita karena perkataan Injil. Juga ke kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Saudara-saudara, setiap sebelum kali misa sudah selesai, kita ingat, tapi jangan sampai itu satu semboyang saja, jangan satu kebiasaan. Bukankah misa ini sudah selesai? Mari kita pergi, kita diutus. Setiap hari misa nanti lagi. Mungkin nanti akan lewat begitu saja tanpa kita menyadarinya. Tapi ingatlah, bahwa kita juga diutus untuk mewartakan Injil kepada seluruh dunia. Makanya setiap sesudah misa selesai, kita diutus juga. Hari ini mulai dengan 1 September, bulan kitab suci.
kitab suci, bulan kitab suci. Saya pendekkan itu dengan bukit suci. Bukit di mana Yesus menaikkan sesuai ini hari ini yang disebutkan bahwa Yesus yang menyingkir dan dia merenung juga. Dia yang diutus oleh Allah Bapa, seperti tadi saya singgung lewat Bunda Maria menjadi manusia, memang diterima di Roh Kudus. Tapi kita tahu bahwa meskipun dia diutus untuk memwartakan Injil kepada dunia, kita ikut juga diwartakan atau diutus untuk mewartakan. Makanya tadi sudah saya singgungkan bahwa setiap kali misa selesai, kita diingatkan kembali, mari kita pergi, kita diutus. Kembali kepada bulan kitab suci, bukit suci di mana Yesus naik ke bukit yang suci itu. Dan jangan sangka bahwa ada kitab suci nasional. Itu salah paham bahwa bulan ini terutama Indonesia merenungkan, memperhatikan kitab suci, itu yang benar. Bukan ada kitab suci Indonesia, itu hanya satu kitab suci dari Tuhan Yesus Kristus yang mewartakannya kepada kita. Untuk itu, kita juga akan mewartakannya kemana-mana. Tentang kitab suci itu, kalau kita ada memperhatikan dan ingat, itu temanya, kalau tidak salah, Yesus adalah yang persahabatan atau sahabat yang setia perjalanan kita di hidup ini. Dan kalau dalam kehidupan kita, memang syukurlah ada Yesus yang menjadi sahabat perjalanan. Selama kita hidup, ada Yesus yang menampingi kita. Dan dialah yang sahabat perjalanan. Dan dialah kekuatan kita. Syukur. Kalau dalam keadaan yang menakutkan, misalnya COVID-19, ingatlah apa yang dikatakan tema yang kita lihat di kitab suci bulan kitab suci ini. Janganlah takut, akulah dia. Itu adalah yang dipilih sebagai temanya untuk kitab suci ini. Makanya ini benar-benar juga harus kita hayati dalam keadaan yang begitu sulit. Namun jikalau kita berpegangan pada Yesus yang diutus, dialah kekuatan bagi kita. Dan sekali lagi, justru manusia itu tidak begitu datang ke dunia ini, melainkan selalu lewat ibunya yang melahirkan. Maka tadi sudah saya singgungkan Bunda Maria. Secara diam-diam dia ada juga di belakang Yesus yang adalah sahabat perjalanan hidup kita. Dan dialah yang mengatakan kepada kita, jangan takut, akulah dia. Kita melihat adegannya di mana mereka menghadapi angin ribut dan yang di mana Petrus yang sebenarnya ragu-ragu bahwa Yesuslah itu. Karena Yesus suruh dia datang di gelombang-gelombang itu, tapi dia karena ragu-ragu dia mau tenggelam. Janganlah takut, akulah dia. Dalam keadaan sekarang ini pun sekali lagi, jangan kita takut. Ya, takut akan iblis itu memang perlu. Tapi jangan takut, katakanlah untuk mati biologis, tidak bernafas lagi. Itu tetap akan datang saatnya. Kematian memang harus kita takutin, tapi bukan kematian biologis saja.
Melainkan yang utama adalah harus kita takut untuk mati, untuk selama-lamanya. Itu secara rohani kita mati dan tidak kembali lagi kepada Tuhan. Melainkan sudah tetap ikut iblis itu. Makanya sehubungan dengan pewartaan itu, wartakanlah kepada banyak orang yang belum tahu bahwa dia harus dilepaskan dari cengkeraman iblis dengan permandian, di mana dia menyatakan aku menyangkal setan. Hanya orang itu yang akan kembali kepada Tuhan. Ya, Tuhan Maha Kuasa, dia bisa lembut hati untuk menyelamatkan orang lain. Tapi sakramen yang utama itu adalah perbaptisan, di mana kita diselamatkan dan justru karena pernyataan kita, aku menyangkal setan. Tentang kekerasan dan ketakutan dan penyelamatan, hari ini kebetulan juga dengan bulan Kitab Suci, 82 tahun yang lalu, tapi siapa yang mengatakan dalam 82 tahun yang lalu punya hal. Tapi ini bukan hanya satu sejarah yang lewat, tetap ada maknanya. Jangan kita takut. Tapi Tuhan selalu akan mendampingi kita. Lagi bahwa kita harus justru dengan kekerasan yang harus kita hadapi, kekecewaan, bahaya-bahaya, seperti peperangan dunia kedua. 82 tahun yang lalu, tanggal 1 September tahun 1939, jadi 82 tahun yang lalu, peperangan yang dunia pecah. Dan kita masih tahu bahwa kita ini juga ada menghadapi dan mengalami segala akibat-akibatnya. Bukankah suster-suster misionaris dengan itu justru waktu peperangan itu sudah melanjut, mereka dibawa, diantar ke Kuching, dimasukkan ke penjara, suster-suster Belanda terutama dan sebagainya. Tapi bukan kita membicarakan politik, tapi kita mau bicarakan tentang bahwa kita harus mengandalkan Yesus yang mendampingi kita. Seperti juga disinggungkan oleh bacaan yang pertama dari Kolose, bahwa Paulus menyampaikan kepada Kolose bahwa sabda kebenaran telah sampai kepadamu. Demikian juga kepada seluruh dunia. Meskipun kadang-kadang dilandai dan diganggu dengan peperangan dunia. Tapi kita selalu harus justru menggunakannya itu dengan memperbaiki diri. Kesalahan-kesalahan dan hukuman-hukuman yang jatuh kepada kita, kepada dunia, seperti peperangan yang dunia kedua ini, itu sebenarnya ada satu peringatan supaya manusia itu memperbaiki diri. Kalau tidak, mungkin ada peperangan yang ketiga yang lebih hebat lagi, yang ada di ambang pintu. Ya, peperangan itu tidak usah selalu dengan kesulitan, masalah-masalah hidup. Tak usah selalu dengan senjata, dengan senapang dan lain-lain, atom bom. Dengan atom bom itu di Nagasaki dan Hiroshima, peperangan kedua itu dihentikan. Tetapi bukan selalu harus ada itu. Ada peperangan yang biasa dengan senjata, dengan atom bom. Melainkan peperangan juga bisa merupakan satu pencobaan, satu ujian dalam hidup kita. Perang memerangi COVID-19. Satu perang yang lain. Tapi justru satu pencobaan di mana kita harus justru mengandalkan Yesus.
kembali kepada Bukit Suci, bulan kitab suci itu, di mana temanya, janganlah takut, akulah dia. Jikalau kita bersama dengan Yesus berjalan dalam kehidupan kita ini. Di kota-kota lain pun, aku harus mewartakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Tuhan bersamamu. Semua sekalian diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan ini sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus.